Selamat malam. Di sini kami ingin mempresentasikan proses komputer, simulasi logik, instruksi, dan pengalamatan, lalu shift register dan CPU. Di sini bersama dengan saya, Ansan Raindra Ilham Pamungkas dengan NIM 672021-136 dan teman saya Fajar Legianto dengan NIM 672021-088. Arsitektur komputer adalah landasan operasional komputer. Pemahaman konsep-konsep dasar arsitektur seperti ALU atau disebut Arithmetic Logic Units, register, shift, dan CPU krusial dalam teknologi informasi. Dalam pembahasan ini, kita akan menjelajahi inti dari arsitektur komputer, menggambarkan peran kunci masing-masing komponen tersebut. Yang pertama ada ALU. ALU merupakan singkatan dari Arithmetic and Logic Unit atau dalam bahasa Indonesia disebut Unit Aritmatika dan Logika. ALU sendiri adalah salah satu bagian dari sebuah mikroprosesor yang berfungsi untuk melakukan hitungan aritmatika dan logika. Contoh operasi logika adalah logika AND dan OR. Operasi logika atau logical operation meliputi perbandingan dua buah elemen logika dengan menggunakan operator logika, yaitu sama dengan, tidak sama dengan, kurang, kurang dari sama dengan, lebih besar dari, dan lebih dari sama dengan disimbolkan seperti di ini. Lalu ada fungsi-fungsi yang didefinisikan pada ALU, ada add, do, sub, tupu, SLL, SRL, dan SRA. Lalu operasi yang kedua adalah shift. Operasi shift adalah operasi yang memindahkan bit-bit data dalam suatu bilangan biner ke posisi tertentu, kiri atau ke kanan. Dalam representasi binernya, operasi shift ini dapat dilakukan pada level bit, yang berarti setiap bit dalam data dipindahkan sesuai dengan aturan tertentu. Shift memiliki dua jenis operasi utama, yaitu left shift dan right shift. Yang pertama left shift. Operasi left shift ini memindahkan semua bit dalam bilangan biner ke kiri sejumlah posisi tertentu. Contohnya, jika kita memiliki bilangan biner 10100111 dan melakukan left shift sebanyak satu posisi, maka hasilnya akan menjadi 0100111110. Bit di ujung kiri akan diisi dengan 0, lalu hasilnya dapat dilihat di gambar di samping. Lalu yang kedua, right shift. Operasi right shift ini memindahkan semua bit dalam bilangan biner ke kanan sejumlah posisi tertentu. Contohnya, jika kita memiliki bilangan biner 10100111 dan melakukan right shift sebanyak satu posisi, maka hasilnya akan menjadi 01010011. Bit-bit di ujung kanan akan diisi dengan 0 atau nilai bit yang paling signifikan. Dapat dilihat hasilnya pada gambar di sebelah kanan. Lalu ada register. Register ini merupakan sebagian memori dari mikroprosesor yang dapat diakses dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sebuah register adalah sebuah tempat penampungan sementara untuk data-data yang akan diolah oleh prosesor, yang dibentuk oleh 16 titik elektronis dalam chip mikroprosesor itu sendiri. Register yang digunakan oleh mikroprosesor dibagi menjadi 4 bagian dengan tugasnya yang berbeda-beda, yaitu segmen register atau register 16 bit yang berguna mencatat alamat sebagai penunjuk lokasi data di memori. Register ini terdiri dari 20 jalur alamat eksternal, tapi memiliki 16 bit alamat internal. Segmen register ini memiliki 4 bagian, yaitu register CS, kode segmen, register DS, data segmen, register SS, dan register ES. Lalu selanjutnya terkait pointer dan indeks register yang digunakan sebagai penunjuk pointer atau pointer terhadap suatu lokasi di memori. Register ini berukuran 16 bit. Jenis register ini memiliki 3 bagian, yakni register SP atau stack pointer yang memiliki 16 bit, register BB base pointer yang juga memiliki 16 bit, dan register SI dan DI source index dan destination index 16 bit juga. Lalu general purpose register.
register 16 bit yang terdiri dari AX, BX, CX, dan DX. Bagi pilihan lain dapat digunakan AH, BH, CH, dan DH sebagai bagian tertinggi yang masing-masing 8 bit. Dan juga digunakan AL, BL, CL, DL sebagai bagian terendah yang masing-masing memiliki 8 bit. Lalu ada flag register yang merupakan register berukuran 1 bit yang menunjukkan kondisi dari suatu keadaan, ya atau tidak, atau dapat disimbolkan dengan 0 atau 1. Lalu selanjutnya, flag register ini memiliki beberapa bagian seperti CF, carry flag, PF, AF, ZF, dan SF, dan lain-lain. Lalu selanjutnya CPU interconnection. CPU interconnection ini adalah sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU, yaitu ALU, unit control, dan register-register, dan juga dengan bus-bus eksternal CPU yang menghubungkan dengan sistem lainnya, seperti memori utama, ganti masukan, atau keluaran. Oke, sekarang kita masuk ke sebuah proses komputer. Nah, di proses komputer ini terjadi sebuah proses-proses yang melibatkan sebuah komponen-komponen, yaitu terdapat seperti LAU, ada shift, ada register, dan ada CPU juga. Di mana di sini bakal dijelaskan bagaimana eksekusi instruksi dan manipulasi data yang dilakukan oleh komponen-komponen yang telah disebutkan barusan. Dan di sini juga ada sebuah gambar ilustrasi bagaimana proses komputer itu bisa diproses. Kita bisa ngelihat di sini ya, yang step 1 itu yang pertama mengambil instruksi atau fetch instruction atau mengambil instruksi dari memori. Kemudian akan diproses ke dalam control unit di mana itu bakal didecode instruksinya ke perintah diterjemahkan. Kemudian masuk lagi ke step 3-nya masuk ke dalam LLU. Di situ ada pemrosesan sebuah operasi-operasi dan akan dimana dieksekusi di prosesnya perintah itu untuk dijalankan. Kemudian yang terakhir yang keempat itu bakal dimasukkan ke memori lagi kembali agar disimpan data-datanya. Oke, di sini ada fetch sama seperti sebelumnya. Penjelasannya di sini CPU itu mengambil instruksi dari memori sesuai dengan alamat yang ditunjuk oleh register instruksi instruction pointer, di mana dia menyimpan sebuah di mana alamat itu berada gitu. Kemudian yang kedua itu ada instruksi tersebut ditempatkan dalam registernya nanti di instruksi CPU untuk dieksekusi. Kemudian di kedua itu ada decode atau penguraian instruksi. Nah, untuk di decode ini sendiri CPU bakal mendecode atau menerjemahkan instruksi untuk menentukan operasi yang harus dilakukan dan operan-operan yang terlibat. Dan kemudian di sini informasi yang digunakan untuk mengaturnya jalannya LEU, shift, dan register. Nanti terdapat sebuah banner-banner yang di awal itu biasanya ada di sebuah kamus di komputer yang telah di store data. Dia akan bakal menerjemahkan apa sih yang perintah yang harus dilakukan dalam sebuah data ini, operasi yang dimasukkan itu. Apakah untuk ditambahkan atau dikurangkan gitu ya. Jadi dia akan mengaturkan jalannya gitu ya di LEU, shift, dan register gitu. Itu fungsinya di dalam di code sendiri. Kemudian ketiga itu ada execute. Di sini kita mengeksekusi dari instruksi yang telah diambil dari memori. Di sini prosesnya terjadi pada LLU. Jadi di LLU itu akan menggunakan sebuah operasi aritmetika dan logika yang telah disesuai dengan instruksi dari memori yang diambil. Kemudian terdapat juga register yang digunakan sebagai penyimpanan sementara ya untuk data yang diperlukan selama eksekusi instruksi ketika berlangsung. Kemudian juga di dalam execute ini juga ada namanya shift. Nah, shift ini berfungsi memindahkan bit dalam register. Nanti di situ bisa melakukan sebuah operasi pergeseran, shift atau rotasi gitu ya. Melakukan perubahan-perubahan, melakukan manipulasi dalam sebuah bit-bit itu. Dan itu terjadi di ada namanya shift, fungsi shift itu ya. Dan selanjutnya itu
nanti bakal masuk ke dalam ditulis kembali. Di hasilnya yang telah dibuat akan disimpan. Nah, hasil dari operasi LEU atau data yang diambil dari memori dapat disimpan kembali ke dalam register atau lokasi memori yang telah ditentukan. Kemudian itu akan terus berlanjut ya ke iterasi atau langkah berikutnya. Proses ini terus berulang dengan mengambil, mendekode, dan mengeksekusi instruksi berikutnya hingga program selesai dieksekusi. Jadi dia akan mengulang terus instruksi apa yang harus dilakukan dari permintaan dari user gitu ya. Dan komputer akan melakukannya melalui proses-proses yang barusan yang kita lihat di sini ya. Dan itu sebuah cycle-nya nih. Cycle, mesin cycle-nya. Atau siklus mesin. Oke, di sini kita akan masuk ke dalam contoh sederhana simulasi proses komputer. Nah, yang pertama di sini sudah dijelaskan ya tadi ada namanya pengambilan instruksi atau fetch dari memori. Misalnya nih di IP, IP ini tadi instruksi pointer ya, alamat instruksi misalnya, alamat instruksinya di mana gitu. Di sini kita dituliskan di sini angka 1000 ya. Jadi alamat IP yang instruksi pertama ini terdapat di 1000 alamatnya. Kemudian instruksi di alamat 1000 itu kita akan mengisi dengan mov R1 dengan pagar 10 misalnya sini ya. Pagar 10 ini nilai value-nya. Artinya mov ini kita memindahkan alamat 10 alamat 1000 ini ke R1. Yang mana R1 ini nantinya akan bernilai 10 dan ini akan diproses dalam sebuah decode. Decode ini yaitu terdapat nih ya, yang di sini ya, mov R1, pagar 10 nih. Kemudian decode R1 adalah register ya. Kemudian dan kita memindahkan nilai 10 ke R1. Nah, R1 ini di mana alamatnya? Di 1000. Jadi nanti R1 ini memiliki nilai 10 gitu. Oke, setelah terjadi sebuah decode, kita akan masuk ke dalam sebuah eksekusi atau execute gitu ya. Di execute ini instruksi ini di decode kemudian dijalankan ya. Nilai 10 ini dimasukkanlah ke dalam register R1. Dan sekarang R1 ini sudah memiliki nilai 10. Tadi kan yang dua ini masih dalam decode, artinya instruksinya masih diuraikan gitu, dipecah gitu ya, diterjemahkan oleh mesinnya. Di tiga ini baru dieksekusi. Kemudian, nah, ketika udah dieksekusi, di sini kita menyimpankan ya, melakukan udah terjadi sebuah operasi, disimpan. Nah, di sini ada pengambilan dan penyimpanan data. Kemudian terdapat data di alamat memori 2000 yang ingin kita tambahkan ke R1 misalnya. Instruksi di alamat 1001, nah, load R2 2000 gitu. Kemudian CPU mengambil nilai dari memori 2000 dan menyimpannya di register R2. Di sini R2 itu nilainya di mana? Di 2000 gitu ya, di alamat memori 2000. Misalnya nih, nilai di alamat memori 2000 adalah 5. Nah, kemudian kita melakukan operasi penjumlahan antara R1 dan R2. Dan hasilnya disimpan kembali di R1. Nah, di sini contohnya ya. R1 tadi nilainya adalah 10 ya. Nah, di sini 10 dan R2 itu 5. Jadi R1 ini yang baru ini nanti akan berisi 15 gitu ya. Dan di sini ya, melakukan operasi penjumlahan antara R1 dan R2. Dan hasilnya nanti akan disimpan kembali di R1. Jadi akan terjadi sebuah write penulisan kembali gitu ya. Kemudian di ke-6 itu ada pengambilan instruksi berikutnya atau fetch. Jadi program itu akan melakukan instruksi selanjutnya, apa yang akan dilakukan. Dia akan mengincrement
dengan menambahkan satu di sini ya untuk mengambil instruksi berikutnya. Dan ini apa ya? Proses ini akan terus berulang hingga program selesai dieksekusi. Nah, di sini juga ada contoh sederhana proses simulasi komputer yang kedua. Misalnya nih, yang pertama, untuk pengambilan instruksi fetch di IP yang digunakan eh, perintah terdapat di alamat 2000. Yang mana di alamat 2000 itu terdapat membaca R1 dengan nilai apa ya ini ya, alamat 3000 gitu ya. Load R1 ini memiliki 3000 gitu. Kemudian penguraian instruksi R1 itu nilainya di mana? Nilainya ada di alamat 3000. Jadi alamat 2000 ini apa maksudnya? Alamat 2000 ini memiliki perintah untuk membaca R1 dan R1 ini disimpan di dalam 3000 gitu ya. Nanti di code gitu ya, diuraikan perintahnya apa yang harus dilakukan gitu. Setelah itu di sini bakal di-execute ya. Biasanya R2 itu sama dengan 5 dan R1 tambah R2 menambah nilai 5 ke dalam R1. Jadi nanti nilai 5-nya akan bertambah ke R1 ini. Kemudian melakukan fetch kembali, terjadi increment, jadi mengambil instruksi berikutnya. Dan di instruksi berikutnya, di sini kasusnya ada mul R1 sama dengan R3 gitu ya. Jadi maksudnya mengalihkan nilai R1 dengan nilai di R3 gitu. Itu instruksi di dalam di alamat 2001 ini ya. Kemudian ini bakal di code gitu ya, diterjemahkan gitu. Ini maksudnya apa gitu ya? Di dalam sebuah LEU gitu. Nah, di R1 ini terjadi sebuah multiplication atau mengalihkan gitu ya. R1 dikali R3 dan eksekusi instruksi execute ini bakal hasil perkalian akan disimpan di R1 gitu. Kemudian jika sudah disimpan, kita bisa melakukan sebuah pengambilan juga penyimpanan data di memory access gitu ya. Di sini instruksi di alamat 2002 menyimpan R1 yang alamat ada sebuah nilainya di 4000 ya. Jadi nilai R1 ini ke alamat memori 4000 gitu. CPU menyimpan nilai R1 di alamat memori 4000. Kemudian akan dilakukan iterasi langkah berikutnya lagi gitu ya untuk melakukan perintah selanjutnya gitu. Oke, mungkin itu yang bisa dijelaskan dari simulasi sederhana proses komputer itu ya yang terjadi dalam mesin komputer yang ada main memory, ada control unit, LEU gitu ya. Ada langkah-langkahnya yang harus dilakukan untuk memproses komputer gitu ya. Dimulai dari main memory, ada control unit, LEU. Oke, kita sekarang masuk ke kesimpulan. Nah, dalam eksplorasi arsitektur komputer, kita dapat memahami peran utama LEU dan register shift dan CPU. Yang mana LEU itu juga berfungsi untuk operasi aritmatika dan logika. Dan register itu kita ketahui sudah kita ketahui dia berfungsi untuk menyimpan sementara. Dan kemudian ada fungsi juga shift yang berfungsi untuk memanipulasi bit. Kemudian ada CPU sebagai pusat pengaturan dan eksekusi instruksinya. Simulasi logik dan instruksi menggambarkan eksekusi instruksi komputer yang mana ini akan melibatkan pengambilan, penguraian, dan eksekusi. Yang seperti yang udah kita lihat dalam simulasi komputer yang dijelaskan tadi. Nah, ini penting banget ya, pemahaman konsep ini menjadi kunci dalam desain dan pengembangan sistem komputer. Ini referensi yang kami gunakan, yang bisa teman-teman lihat dan nonton untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lagi untuk penjelasannya ya. Ya, terima kasih setelah menonton sampai habis.
Semoga apa yang dijelaskan dari kami bermanfaat bagi teman-teman dan menambah wawasan kita semua dalam memahami sebuah arsitektur komputer itu berproses gitu ya. Sekian dari kami, terima kasih.